Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel ADM Ilmu Pengetahuan Umum. Gimana nih kabar kalian kali ini? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi sekarang nih cuaca lagi panas-panasnya. Bisa bikin kita emosi tiap saat. Tapi teman-teman jangan terbawa emosi ya. By the way, kalian pernah nggak ngalamin pola pikir yang berubah-ubah? Dari yang awalnya good mood, tiba-tiba jadi bad mood. Apalagi ini sering dialami oleh kita sebagai seorang wanita, bukan? Masa ini biasanya dialami oleh seorang remaja. Masa remaja adalah masa yang galau, labil, ataupun alay. Ada begitu banyak istilah-istilah aneh yang disematkan untuk para remaja yang sedang dalam masa pencarian jati dirinya. Di dalam otak dan kepala mereka, para remaja ini mengalami beberapa perubahan yang perlu diperhatikan. Pada masa remaja, sangat wajar jika sesekali mood mereka naik dan turun, tergantung situasi yang dihadapi. Apalagi saat kita menghadapi masalah yang membuat kita menjadi kepikiran, pasti itu akan membuat mood kita naik turun. Nah, perubahan-perubahan ini dapat menjelaskan perilaku remaja yang acap kali penuh drama, tak rasional, dan agresif tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, para remaja ini juga memiliki kebutuhan yang sangat besar akan kebebasan dan kasih sayang. Memang setelah bayi, pertumbuhan otak yang paling drastis terjadi pada masa remaja ini. Nah, untuk kalian nih para orang tua, mungkin harus mendampingi dan melakukan cara agar sifat ini tidak terus-menerus terjadi. Ya, mungkin ada yang mengatakan sifat labil ini wajar-wajar saja ya. Tapi ini bisa menjadi hal besar untuk kemudian hari. Untuk itu, berikut ini ada 8 tips cara mengatasi emosi labil pada anak remaja. Yang pertama, bentengi dengan agama. Sebagian pondasi utama ialah pendidikan agama. Dengan agama, mereka mempunyai arah dan tujuan untuk melangkah, sehingga remaja tidak akan salah jalan dalam hidupnya. Yang kedua, bergaul dengan orang baik. Percaya atau tidak, perilaku manusia baik buruknya itu tergantung dengan lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka ia juga akan baik. Jika lingkungannya buruk, dia juga akan menjadi buruk. Ketika berada di luar rumah, maka anak remaja akan bergaul dengan teman-temannya. Karena itu, teman adalah cerminan diri mereka. Untuk melihat siapa diri kita, lihatlah dari temannya. Begitupun remaja, jika bergaul dengan orang baik, maka dia akan ikut menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika salah memilih teman, maka bisa ikut terbawa arus keburukan. Yang ketiga, wawasan diperluas ketika masih remaja. Maka anak akan haus segala hal, segala informasi, dan segala sesuatu yang baru. Karena masih bersemangat, maka remaja perlu diperluas wawasannya. Tetapi, wawasan itu harus sesuatu yang cerdas, termasuk dengan ilmu pengetahuan sebagai bekal dia menjalani kehidupannya. Yang keempat, melihat masalah dari sudut berbeda. Tidak semua masalah dipandang dari sudut yang sama. Akan tetapi, pandanglah masalah dari sudut pandang yang berbeda, dari berbagai perspektif. Dengan begitu, anak remaja akan mampu menemukan solusi atas segala permasalahan yang dihadapinya. Juga bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, semua hal itu jangan dilihat dari satu sisi saja, tapi harus dilihat dari berbagai sisi. Bisa jadi masalah itu tidak hanya memberi keburukan, tetapi ada hikmah dari sebuah masalah itu. Yang kelima, bisa berpikir jernih. Emosi remaja mudah bergejolak dan mengedepankan emosi dibandingkan nalar. Untuk itu, harus membiasakan mereka untuk berpikir sebelum bertindak. Ini akan menjadikan remaja yang cerdas dan berpikir jernih dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Bisa bertutur kata yang baik pula. Keenam, berprasangka baik pada Yang Maha Kuasa. Ketika menghadapi masalah, baik atau buruk, semua itu pasti mengandung hikmah. Sebagai remaja yang mulai menampakkan masa depan, apapun yang terjadi harus tetap berprasangka baik pada Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Yang Maha Kuasa akan memberikan beban yang tidak bisa ditangani oleh umatnya. Yang ketujuh, bimbingan konseling. Jika para remaja mendapatkan masalah,
Maka cobalah utarakan permasalahan tersebut di sekolah melalui BK atau bimbingan konseling. Biasanya nih kalau menceritakan kepada orang tua pasti sedikit malu-malu ya. Jadi, bimbingan konseling di sekolah ini adalah jawaban yang tepat bagi para remaja. Dengan demikian, remaja mendapatkan arahan dan bimbingan serta menemukan solusi yang terbaik. Kedelapan, dukungan moral orang tua. Setelah melakukan semua hal di atas, jika tidak ada dukungan orang tua, maka hal itu akan sedikit sia-sia. Karena orang tua adalah kunci dari semua para remaja. Karena para remaja itu sangat haus pada kasih sayang. Jadi kalian sebagai orang tua harus mengerti posisi anak. Untuk para orang tua, usahakan untuk menyisihkan waktunya memperhatikan anak. Memang pekerjaan mungkin banyak, tetapi anak juga butuh kasih sayang, bukan hanya harta. Perhatian dari orang tua membuat remaja lebih terbuka atas segala hal yang telah ia hadapi. Hal ini membuat remaja jauh dari pergaulan bebas. Selain itu, untuk kita sebagai remaja harus menjadi remaja yang baik, yaitu berkarakter, aktif, inovatif, dan kreatif. Tentu kita tidak menginginkan hal-hal negatif terjadi pada kita kan? Remaja harus bisa merencanakan masa depan, bahkan hingga 10 tahun yang akan datang. Oleh karenanya, kita harus bisa menggali potensi dan kompetensi yang kita miliki. Ayo remaja, jangan mudah malas dan patah arah. Karena kita masih muda dan masih banyak waktu untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk kalian nih para remaja, setuju nggak kalau pemikiran kalian tuh masih labil? Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be genius.